Bab 841, Legosi yang disengaja. Tang Le berkata sambil mengangkat tangannya dan melambaikan palu. Saat dia membanting palu, dia sudah menempa. Kapan? Oh, nyala cahaya terangkat seketika, naik tinggi dan tinggi. 1000 menempa, ya, itu hanya palu, dan 1000 tempa sudah selesai. Ini membuat Lan Xuanyu kaget. Paman Le, apakah Anda akan memukul saya seperti ini? Atau, di hadapan Guru Nana, apakah Anda sengaja muncul? Apakah Anda berpura-pura diam bersama? Jika Anda begitu jelas, tetapi untuk pertama kalinya sejak saya mengenal Anda. Di masa lalu, ketika Tang Le menunjukkan padanya penempaan, dia pertama kali dipalu dan kemudian ditempa. Hari ini baik-baik saja, satu palu, hanya satu palu, ribuan tempa selesai. Meskipun penempaan Shen Yin lebih sederhana, palu ini terlalu dilebih-lebihkan untuk menyelesaikan ribuan tempa. Nana merasa berbeda saat ini. Saat Tang Le mengayunkan palu, dia merasakan semacam cakar naga, dan dia penuh dengan momentum. Pada saat ini, pria muda yang tampak lembut itu tiba-tiba mengubah ladang gas seluruh orang ketika palu itu melambai, dan gas yang ganas itu melintas. Darah dan aliran darah yang meletus pada saat itu mengejutkan Nana. Dia akrab dengan fluktuasi ki dan darah, bukankah itu mirip dengan darah emas yang berapi-api di tubuh Lan Xuanyu? Hanya tidak tahu seberapa kuat. Tingkat dewa, tidak diragukan lagi level Tuhan. Tang Le dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menempa, dan tampaknya telah melupakan segalanya dari dunia luar. Setelah 1000 palu, dia tidak berhenti, dan palu kedua pecah lagi. Palu lain jatuh sangat lebat, dan palu tempa bahkan tidak memantul, tetapi terlihat jelas bahwa setelah palu tempa yang memancarkan lingkaran emas jatuh, Shen Yin menyusut secara signifikan dan kotoran internal sepenuhnya dihilangkan. Pemurnian tunggal ini saja telah meningkatkan Qiange sebelumnya sekali lagi. Dang-dang, 3 palu berturut-turut mengejutkan. Meskipun jumlah ayunan tidak tinggi, 3 palu berturut-turut menunjukkan ritme yang aneh. Shen Yin menjadi sangat berbeda, dengan cahaya dan bayangan berkelap-kelip di permukaan, menjulang, muncul pola naga yang samar, memancarkan napas kehidupan yang samar. Semangat menempa ciptaan, lengkap. Setelah beberapa napas, sepotong logam palsu lahir di bawah palu tempa Tang Le. Perhatikan perasaan. Tang Le mengangkat palu palsu di tangannya. Kali ini, gerakan dan kecepatannya jelas melambat. Ketika palu tempa terangkat, Lan Xuanyu segera merasa bahwa Tang Le telah menjadi orang yang berbeda. Tampaknya ada jembatan antara dia dan potongan Shen Yin, jembatan yang dibangun oleh kekuatan spiritual. Saat berikutnya, mata Tang Le cerah, dan palu palsu di tangannya tampak seperti ilusi. Palu tempa turun perlahan, dan seluruh proses hanya membutuhkan beberapa detik. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa selama jatuhnya palu tempa, Tang Le melepaskan lebih banyak kekuatan mental, dan semua kekuatan mental mengalir ke palu tempa. Tampaknya terhubung oleh darah, logam palsu itu menjadi lebih terang. Oh, sebelum palu tempa tiba, seekor naga yin kecil datang dari Shen Yin. Gema? Ya, ini bergema satu sama lain. Kapan? Sebuah palu jatuh, dan suara tabrakan segera berubah menjadi erangan naga. Pola naga pada Shen Yin menjadi lebih cerah, dan nafas kehidupan langsung meningkat ke tingkat. Untuk mengilhami kebijaksanaan logam, pertama-tama, tingkat kehidupan logam harus cukup tinggi, sehingga proses penempaan jiwa juga merupakan proses menaikkan tingkat kehidupan logam. Tingkat kehidupan logam dinaikkan ke tingkat tertentu, dan dengan pengerahan kekuatan spiritual, efek penempaan secara alami akan tercapai. Petik 2. Tang Le berkata, sambil mengangkat palu tempa lagi, gerakannya masih lambat, dan proses kondensasi kekuatan mental, mentransmisikan kekuatan mental, dan reaksi logam itu sendiri ditampilkan dengan sempurna di depan Lan Xuanyu. Dang, 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 dang. Selanjutnya, 6 palu berturut-turut perlahan jatuh. Ketika palu terakhir jatuh, keping perak bersinar terang. Lan Xuanyu jelas merasa bahwa vitalitas logam yang ditempa jiwa telah disublimasikan lagi, dan suasana hati yang bahagia dilepaskan. Ya, Seven Hammer Soul Forging, sepotong Shen Yin ini sudah menempa logam. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, itu benar-benar menakjubkan. Meskipun Lan Xuanyu selalu tahu bahwa Paman Le adalah ahli menempa, jiwa Seven Hammers terlalu menakjubkan. Meskipun gerakannya melambat, semakin lambat penempaan, semakin sulit seharusnya. Dia mengangkat beban dengan ringan dan menyelesaikan penempaan dalam waktu yang singkat.
Jika Anda memiliki tingkat penempaan jiwa ini, apakah masih merupakan ide yang bagus untuk memberi makan kapal perang Cui Demon? Itu tidak bisa lebih mudah. Lan Xuanyu bahkan memikirkannya saat ini. Jika ada Paman Lei, maka kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak tidak perlu khawatir tentang sumber listrik sama sekali. Saya tidak tahu berapa banyak pandai besi seperti Paman Lei di Federasi hari ini. Nana duduk di sebelahnya, dan dia selalu terlihat sangat serius. Matanya juga terkejut, perasaannya secara alami lebih jelas daripada Lan Xuanyu. Dalam proses penempaan, Tang Le tidak pernah melepaskan sedikit kekuatan jiwa dari awal hingga akhir, menggunakan kekuatan murni dan kekuatan spiritual. Kekuatan Tang Le benar-benar mengerikan, Nana tidak merasakan ketegangan otot-ototnya, tetapi ia menyelesaikan penempaan logam yang ditempa jiwa yang mampu membuat baju besi 3 kata dalam hanya selusin palu. Sungguh kekuatan dan kekuatan fisik. Suasana sengit yang akrab itu membuat Nana merasa lebih. Orang itu sendiri seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, atau pernah melihat orang-orang seperti dia, dan dia atau seseorang yang tampak seperti dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan dirinya sendiri sebelum kehilangan ingatan. Namun, menurut para ilmuwan itu, ia seharusnya hidup selama ribuan tahun. Tidak bisakah anak ini juga hidup selama ribuan tahun? Dia bukan lagi gadis yang baru saja pulih dan tidak tahu apa-apa. Dia sudah tahu sedikit tentang situasi saat ini di daratan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Ketika dia baik-baik saja, itu adalah hobi favoritnya. Tang Le tidak tahu apa yang dipikirkan Nana pada saat ini. Dia puas dengan demonstrasi barusan. Perlu aku datang lagi atau mencobanya sendiri? Dia bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sangat ingin mencoba, saya akan melakukannya sekali. Baru-baru ini, saya merasa bahwa penempaan saya telah meningkat, silakan lihat. Jika ada sesuatu yang salah dengan penempaan jiwaku, Anda dapat membantu saya menunjukkannya. Saya akan coba lagi nanti. Lihatlah demonstrasi Anda dan itu akan bekerja lebih baik. Petik 2. Oke, kamu coba. Tang Le melangkah ke samping dan menyerahkan posisinya kepada Lan Xuanyu. Hal yang sama dipilih untuk perendaman perak dan kalsinasi. Lan Xuanyu memusatkan pikirannya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan jiwa mengalir secara alami di tubuhnya, didorong oleh kekuatan pembuluh darah, dan bergerak ke seluruh tubuh. Nafas seluruh tubuhnya berubah dengan itu, memberi orang perasaan yang tak terduga. Tang Le berdiri di sampingnya dan sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, sekarang Lan Xuanyu sedikit kurang impulsif dan lebih tenang. Ini adalah peningkatan yang sangat besar, belum lagi peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan darah. Pada saat itu, suara Nana tiba-tiba terdengar. Selama proses kalsinasi, Anda juga dapat merasakan perubahan logam yang dikalsinasi melalui elemen api, yang akan lebih kondusif bagi pemahaman Anda tentang hal itu. Selain itu, Anda dapat mengubah elemen api sebagai bagian dari diri Anda, berkomunikasi dengannya melalui elemen api selangkah demi selangkah. Bab 842, Percobaan Penempaan Jiwa. Jantung Lan Xuanyu bergerak, dan dia segera mengangguk, rohnya bergerak sedikit, dan dia merasakan perak terbakar di platform penempaan. Elemen api menyala terus-menerus menembus ke dalam perak, membuatnya berubah sedikit demi sedikit dalam suhu tinggi. Ketika kesadaran Lan Xuanyu dan elemen api menyatu bersama, sepertinya dia telah menjadi elemen api tersebut. Shen Yin sedang berubah. Nana benar, ketika dia memasuki perasaan ini, sepotong Shen Yin ini tidak lagi memiliki rahasia di depannya, dan setiap jejak perubahan muncul dengan jelas dalam kehendak rohaninya. Seiring waktu, hati Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan perasaan yang aneh. Penempaan Shen Yin harus tepat. Tanpa sadar, dia langsung menyalakan tombol di atas meja penempaan, dan membiarkan Shen Yin bangkit dari bawah meja penempaan. Tabel penempaan diatur sesuai dengan logam yang berbeda, dan waktu kalsinasi diatur. Pada saat ini, waktu ketika Lan Xuanyu membiarkan kenaikan Shen Yin sedikit berbeda dari waktu yang ditetapkan. Tapi Lan Xuanyu sangat terkejut, setiap potongan logam, bahkan jenis logam yang sama, adalah unik, tidak ada logam yang memiliki struktur internal yang sama. Oleh karena itu, waktu kalsinasi masing-masing potongan logam mungkin sangat mirip, tetapi akan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Pada saat ini, ia dapat menilai dengan sangat teliti seberapa baik potongan Shen Yin ini dikalsinasi, yang tidak diragukan lagi membawa pemahamannya tentang Shen Yin ke tingkat yang lebih tinggi. Kalsinasi sempurna juga sangat bermanfaat bagi penempaannya.
Inilah manfaat menyelidiki Shen Yin melalui perasaan elemen api. Dengan matanya menyipit, palu tangan kanan ditempa keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Shen Yin masih dalam keadaan panas, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Dengan bantuan elemen api, struktur keseluruhannya benar-benar muncul dalam kesadaran Lan Xuanyu. Dang 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 dang, dang dang dang. 6 keran berturut-turut, tanpa berat khusus dan kekuatan ekstrim, tetapi setiap keran tepat ditempa di tempat yang paling cocok, dan kekuatan disertai dengan kekuatan jiwa dan darah. Menembus, membuat Shen Yin menggemakan suara yang menyenangkan. Cahaya tiba-tiba menyala, keping perak Shen ini menjadi jelas berbeda, dan Bai Forage berhasil. Setelah 6 serangan palu, penempaan itu berhasil. Ini jelas merupakan waktu tercepat untuk Lan Xuanyu. Ini tidak berlebihan seperti Le Gongzi, tapi jenis budidaya apa yang Le Gongzi lakukan, apa yang budidaya Lan Xuanyu. Dia mampu menyelesaikan 100 tempa dalam waktu yang singkat karena perak Shen telah dimakan seluruhnya melalui elemen api. Terlebih lagi, pada saat ini, Shen Yin masih dalam keadaan panas, dan elemen api belum hilang, sehingga dia masih bisa dengan jelas merasakan situasi keseluruhan dan setiap perubahan dari potongan Shen Yin ini. Tidak ada jeda dalam penempaan, palu tempalan Xuanyu turun lebih cepat, dan serangkaian perkusi terdengar. Setiap palu jatuh dengan kuat tetapi tepat. Kekuatan fisiknya juga telah sangat meningkat, dan dalam keadaan ini, efek penempaan logam secara alami jauh lebih baik. 36 palu jatuh berturut-turut, disertai dengan sinar cahaya yang menyilaukan, yang sama dengan lingkaran tertinggi Peng Yue, 1000 tempa, 1000 tempa. Dalam kondisi 1000 pemalsuan ini, efek penempaan Lan Xuanyu tidak lebih buruk daripada efek penempaan Le Gongzi sebelumnya. Mata Tang Le cerah, dan Lan Xuanyu lebih dari sekadar kemajuan. Terlalu banyak kemajuan, kecepatan telah ditingkatkan 2/3 dari sebelumnya, dan kualitas penempaan juga sangat meningkat. Semakin kokoh fondasi di depan, semakin mudah untuk terus meningkatkan efek penempaan nanti. Lan Xuanyu memusatkan pikirannya, dan kekuatan aliran darah mengalir ke palu tempa. Setiap tetes palu akan memberikan umpan balik yang jelas dari Tao yang menempa. Umpan balik dari elemen api, umpan balik dari suara logam itu sendiri selama penempaan, dengan jelas mengatakan kepadanya di mana palu berikutnya harus jatuh dan kekuatan apa yang harus dibawa. Kecepatan jatuhannya mulai melambat, tetapi setiap tetes tepat, tidak lebih, hampir sempurna. Bahkan Le Gongzi tidak dapat mengambil masalah. Setelah 10 menit, dengan suara erangan naga yang keras, sebuah pola naga yang jernih muncul di permukaan erangan itu, bahkan lebih jelas daripada pola naga pada potongan perak yang dipalsukan oleh Le Gongzi. Hanya sedikit berbeda, logam yang dipalsukan oleh Lan Xuanyu telah menjadi lebih terang, tetapi suhunya sendiri selalu mempertahankan suhu tinggi, yang merupakan elemen api yang dia kendalikan menjaga suhu perak. Kehadiran api di dalamnya lebih kondusif bagi perasaan dan pemahamannya tentang logam. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa saat paling kritis telah tiba. Kekuatan mental terkonsentrasi, dan palu tempa jatuh lagi. Dia jauh dari kekuatan mental Le Gongzi yang kuat, dan kekuatan mental yang dapat dibawa oleh masing-masing palu juga terbatas. Karena itu, dia membuat berat badannya turun lebih ringan, dan dengan hati-hati merasa bahwa setiap kali gelombang kekuatan spiritualnya menyebabkan napas yang sudah menempa spiritual dan perak, vitalitas berubah. Dia memalsunya dengan hati-hati, seperti halnya seorang pengrajin yang membuat kerajinan itu, tetapi proses penempaan disajikan hampir sempurna di depan Le Gongzi dan Nana. Keduanya tampak serius, merasakan penempaan Lan Xuanyu, dan merasakan perubahan setelah kemajuan menyeluruhnya. Di masa lalu, bahkan jika Lan Xuanyu memiliki instruksi Nana, dia masih perlu dialihkan untuk mengendalikan elemen api, dan mustahil untuk mengendalikan elemen api ke tingkat yang sangat halus sehingga dia bisa mendapatkan umpan balik. Tapi sekarang berbeda, semuanya berubah. Dia sudah seperti pangeran elemen api, hanya perlu memberi perintah kepada elemen api, dan semua elemen api akan membantunya menanganinya dengan benar. Dan Shen Yin juga disuntikkan dengan elemen api, seperti dada terbuka, menunjukkan segalanya dengan jelas dalam persepsi Lan Xuanyu. Setiap ketukan lembut dengan kekuatan mental adalah upaya. Coba umpan balik logam. Bagi pandai besi, cara menilai umpan balik adalah yang paling penting. Integrasi elemen api membuat pengalaman umpan balik Lan Xuanyu jauh lebih mudah dan lebih bersih. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Lan Xuanyu secara bertahap merasakan stimulasi seperti apa yang dibutuhkan Shen Yin untuk dapat menstimulasi energi hidupnya, dan bahkan membiarkannya menyerap energi kehidupan di udara dan menyerap dirinya dalam menempa. Kekuatan darah yang masuk. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa, rasanya seperti menciptakan kehidupan dan kemudian memberinya kebijaksanaan. Akhirnya, saya tidak tahu berapa lama. Ketika Lan Xuanyu merasa bahwa Shen Yin telah mencapai 1, dia menjatuhkan palu dan secara alami memukul kemacetan terakhir. Seolah-olah ada suara renyah, saat berikutnya, emosi yang menyenangkan keluar dan mekar keluar. Tanpa ketajaman yang berasal dari logam yang dipalsukan jiwa Le Gongzi ketika melepaskan emosi, sepotong Shen Yin yang ditempa oleh Lan Xuanyu ini tampaknya lebih damai dan ceria. Itu penuh dengan penuh kasih melepaskan emosinya ke Lan Xuanyu, dan bahkan memiliki perasaan bahwa dia tidak sabar untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Kesadaran berangsur-angsur kembali, mata Lan Xuanyu berangsur-angsur melebar, ini aku, sukses. Logam perak asli yang indah dikurangi menjadi hanya sepertiga dari ukuran aslinya, dan volumenya jauh lebih kecil daripada yang dipalsukan oleh Le Gongzi. Bagaimanapun, level penempaannya jauh dari sebanding dengan Le Gongzi. Tapi tepat di atas keping kecil perak yang berat ini, garis-garis emas menjulang, dan di antara mereka, nyanyian naga kecil bergema dan bergema dengan gembira. Pada permukaan logam, pola naga masih terus berubah, seperti ada naga emas bertahan di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi juga lapisan halo merah dipenuhi dengan aroma api yang mekar di permukaan logam. Itu adalah elemen api yang tertutup dalam logam selama proses penempaan, yang terus-menerus dikembalikan ke logam Lan Xuanyu ketika berfluktuasi. Mereka telah sepenuhnya larut ke dalam keping perak ini, yang berarti bahwa logam tempat jiwa ini memiliki diberi atribut api. Ini bukan untuk mengatakan bahwa atribut api seperti itu akan membuatnya meludah, tetapi akan membuatnya lebih cocok untuk semua atribut api dan memiliki efek amplifikasi yang lebih kuat. Bab 843, Nana. Lan Xuanyu memandang Shen Yin di depannya, dan kemudian memandang Tang Le di sebelahnya. Dia bertanya dengan ragu, Paman Le, apakah saya atau saya sukses? Tang Le tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja. Selamat, mulai saat ini, Anda sudah bisa mengatakan bahwa Anda adalah seorang pelupa kelas 7. Saya tidak berharap upaya pertama Anda berhasil. Dan Anda juga menemukan satu jalan penempaan khusus Anda sendiri. Meskipun bagi saya tampaknya ini adalah kecurigaan kecurangan, haha. Petik 2. Sebelum Lan Xuanyu bersemangat untuk berbicara, suara Nana berbunyi, ini disebut menggunakan keuntungan Anda sendiri, mengapa curang? Tidak semua orang bisa memalsukan ini. Bahkan, tidak banyak pandai besi Anda bagaimana dengan sifat api. Selama proses penempaan, Anda dapat merasakan logam berubah melalui sifat api. Petik 2. Setelah tertegun oleh Nana, Tang Le hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengatakan, bukan itu. Tidak semua orang yang memiliki atribut api, Wu Sol dapat memiliki konstitusi afinitas elemen api seperti kamu. Ini bukan afinitas elemen api, tidak mungkin untuk merasakan umpan balik yang jelas. Hanya bisa merasakan sedikit. Melihat kinerja Xuanyu barusan, dia dapat dengan jelas merasakan setiap perubahan Shen Yin melalui umpan balik dari elemen api. Ini adalah keadaan yang sangat baik baginya, dan juga akan membuatnya lebih mudah di kemudian hari dalam proses peleburan dan penempaan. Bagian yang paling menyusahkan dari peleburan dan penempaan adalah bahwa ketika logam yang berbeda ditempa bersama, reaksi aneh akan terjadi, dan sebagian besar dari divisi-divisi penempaan reaksi ini hanya dapat dinilai dari pengalaman. Jika Anda bisa merasakannya, itu akan jauh lebih mudah untuk dipalsukan. Apa yang saya bicarakan tentang curang sebenarnya setara dengan menemukan jalan bagi Xuanyu. Jalan pintas penempaan ditakdirkan untuk membuat kekuatan penempaannya lebih tinggi dari yang lain. Petik 2. Baru saat itulah Lan Xuanyu mengerti bahwa fisik elemen asli memiliki efek yang baik dalam menempa, yang jelas merupakan kejutan. Penempaan jiwa, ia berhasil dalam satu klik. Kapal perang Cui Mo, kita akan makan biji-bijian halus di masa depan. Haha, Emerald Warship tidak membutuhkan logam langka setelah penempaan, asalkan penempaan jiwa. Logam yang paling dikenal dari Lan Xuanyu adalah Shen Yin. Secara relatif, harga Shen Yin tidak terlalu mahal, dan penempaan jiwa juga lebih mudah. Menggunakannya sebagai ransum, nilainya tidak terlalu mahal, itu sempurna. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan tulus, terima kasih Paman Le,
terima kasih Nana. Jika bukan karena pengingat Nana, dia tidak akan pernah menemukan cara seperti itu. Sungguh luar biasa. Nana sedikit tersenyum dan diam saja. Lan Xuanyu berkata, Paman Le, apakah ada masalah dengan penempaan jiwaku? Tang Le menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu memiliki keuntungan dari afinitas elemen api, penempaanmu tidak persis sama dengan milikku. Kamu dapat menempanya dengan caramu sendiri, hanya menjadi terampil. Aku bisa mengajarimu, tidak ada banyak hal yang tersisa. Silakan dan berlatih beberapa kali lagi. Jika Anda dapat menstabilkan pada tingkat keberhasilan tertentu, saya akan memberitahu Anda tentang fusi tingkat penempaan jiwa dalam 2 hari terakhir. Jika Anda dapat melakukan ini, itu 8 tingkat menempa. Petik 2. Sepanjang sore, Lan Xuanyu menghabiskan waktu menempa. Pengingat Nana memungkinkannya untuk secara sempurna memanfaatkan keunggulan terobosan ini pada cincin kelima dan cincin jiwa 500.000 tahun dalam penempaan. Kontrol elemen api pada level 100.000 tahun di cincin jiwa benar-benar ada seperti Raja Elemen Api. Dengan kontrol ini, Lan Xuanyu telah membuat lompatan maju dalam menempa secara langsung. Tidak sesederhana itu untuk menerobos penempaan jiwa. Tingkat keberhasilan penempaan jiwanya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, dan efek umpan balik dari elemen api sangat baik. Dia bahkan mencoba untuk mengintegrasikan beberapa elemen atribut lainnya pada saat terakhir sementara elemen api menyatu. Elemen api jelas mustahil, tetapi setelah logam memiliki kehidupan, menjadi mungkin untuk mengintegrasikan beberapa elemen angin, elemen bumi, dan bahkan elemen cahaya. Lan Xuanyu telah tanpa lelah berusaha menempa waktu dan waktu lagi. Dengan dukungan dari inti naga, garis keturunan yang kuat membuatnya merasa lelah sama sekali. Sampai malam tiba, Le Gongzi berkata, kemarilah hari ini. Tingkat keberhasilan penempaan jiwa Anda di luar harapan saya. Besok, saya akan mengajari Anda penempaan jiwa. Untuk perkiraan ini, Anda perlu periode waktu. Saatnya mencerna dan memahami. Setelah Anda selesai, Anda dapat mencoba membuat baju besi 3 kata. Anda harus mencoba lebih lanjut tentang kemampuan Anda untuk meleburkan unsur-unsur. Dengan cara ini, untuk logam yang berbeda, elemen apa yang dapat ditambahkan untuk merangsang aktivitasnya. Guru jiwa terkuat dan lebih cocok harus menjadi subjek yang sangat menarik bagi Anda, dan itu akan sangat meningkatkan nilai produk jadi yang Anda tempa di masa depan. Petik 2. Lan Xuanyu sekarang benar-benar puas. Sangat indah. Sore ini, tingkat keberhasilan penempaan jiwanya setinggi 30%. Benar, 30%. Kedengarannya tidak tinggi, tapi itu penempaan jiwa, bukan penempaan roh. Yang lebih mengerikan adalah bahwa dengan umpan balik dari elemen api, tingkat keberhasilannya menempa setidaknya 100% sore ini. Dengan kata lain, setiap potongan logam langka ditempa dengan sukses. Berdasarkan tingkat keberhasilan ini saja, Lan Xuanyu merasa bahwa dia bisa memanen gelombang di halaman luar. Panen gelombang siswa dan saudari di rumah sakit asing. Pasti menghasilkan banyak uang. Jangan memandangnya sebagai orang kaya pertama di pengadilan asing, tetapi sekarang ia telah menjadi orang kaya pertama. Untuk menerobos, saya berhutang banyak, bagaimana saya bisa mengembalikannya tanpa memalsukan. Terlebih lagi, ada pembunuh hebat penempaan jiwa, jika tingkat keberhasilan penempaan jiwa dapat ditingkatkan sedikit, ditambah penempaan. Saya percaya tidak terlalu sulit untuk membayar kembali uang itu. Sumber daya untuk terobosan berikutnya juga dapat mulai menumpuk. Semuanya sangat indah, sangat makmur. Dari studio penempaan, Nana menyeka keringat Lan Xuanyu yang tidak ada di dahinya. Lelah. Oke, Guru Nana, kali ini aku menerobos. Sebuah kristal kecil terkondensasi dalam pusaran darah. Aku menyebutnya Dragon Core, tampaknya bisa membantuku mengubah kekuatan darah. Ini sedikit seperti inti jiwa yang mereka katakan, yang telah meningkatkan kemampuan saya untuk terus bertarung banyak. Suasana hati Lan Xuanyu sangat tinggi hari ini, bukan hanya karena keberhasilan penempaan jiwa, tetapi juga karena Guru Nana dan Paman Le hari ini. Semuanya ada di sana. Nana tersenyum, aku merasakannya. Ini adalah situasi yang sangat baik. Lan Xuanyu berkata, apa yang ingin kamu makan? Ayo pergi atau makan di asrama. Namaku Sang Xiu Xiu. Nana mengangguk dan berkata, oke. Panggil dia bersama. Aku akan tinggal bersamanya di malam hari. Anda Le Gong, orang luar, tentu tidak bisa hidup dengan Lan Xuanyu hari ini. Lan Xuanyu menelepon komunikasi jiwa Bai Xiu Xiu. Setelah beberapa saat,
Bai Xiuxiu datang untuk bergabung dengan mereka. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk makan di asrama Lan Xuanyu. Itu benar-benar Le Gongzi yang terlalu mencolok, bahkan topeng dan topi tidak bisa sepenuhnya menutupinya. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat luar biasa dalam penampilan. Peluangnya sangat besar. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Bai Xiuxiu menarik lengan Lan Xuanyu dan berbisik, bagaimana menurut saya suasananya hari ini sedikit aneh. Suasana hati Guru Nana agak keliru. Lan Xuanyu juga mengatakan dengan ragu-ragu, suasana hati Paman Le juga agak salah. Ini tidak sama seperti biasanya. Dia selalu dalam keadaan terhormat dan malu, tetapi hari ini tampaknya sedikit mendesak. Bisa melihatnya, Bai Xiuxiu berkata, keduanya tampaknya cocok, dan mereka sangat harmonis bersama. Pada titik ini, Nana dan Le Gongzi berjalan di belakang, dan Lan Xuanyu ditarik oleh Bai Xiuxiu untuk berjalan di depan, tetapi Nana dan Le Gongzi selalu menjaga jarak tertentu di belakang. Bab 844, Paman Le, apa pendapatmu tentang Guru Nana? Lan Xuanyu memberinya gerakan mendengkur, dan berkata, aku bertemu Ding Zuohan hari ini. Dia berkata bahwa aku agak mirip dengan Guru Nana dan Paman Le, menurutmu kita seperti apa? Bai Xiuxiu menatapnya dan melihat ke belakang lagi, sedikit terkejut, kamu tidak bilang aku belum menyadarinya, ini agak seperti itu. Matamu lebih seperti Guru Nana, garis besarnya juga, tetapi hidung dan dagu memiliki alis ini seperti Pamanmu Le. Kamu berjalan seperti dia, tidak heran Ding Zuohan akan mengatakan itu. Petik 2. Omong-omong, wuhun rumput perak garis perak Anda tampaknya sangat mirip dengan kemampuan Guru Nana. Wuhun seperti apa Pamanmu Le, Paman? Kemampuan apa? Lan Xuanyu tersenyum getir, ini sangat mirip dengan rumput biru perak emas saya. Meskipun saya selalu merasakannya, pemahaman kami sangat tidak disengaja. Seharusnya tidak ada hubungan keluarga. Mereka jelas ayah saya ibu bukan saudara. Petik 2. Bai Xiuxiu berkata dengan serius, hanya dari penampilan Wuhun, kamu benar-benar lebih seperti mereka, lebih seperti orang tuamu. Apakah karena Wuhun dan darah? Tapi kita semua saya telah belajar bahwa Wuhun dan darah berhubungan dengan keturunan. Dengan mengatakan itu, dia berhenti dan matanya menjadi sedikit aneh. Ini tidak bisa dikatakan lebih jauh, itu akan sedikit menyinggung orang tua kandung Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dia orang yang pintar, bahkan dia harus membiarkan Le Gongzi dan Guru Nana bertemu kali ini. Bukan karena penampilan, tetapi karena kemampuan. Semakin dia terobosan dan meningkat, semakin dia merasa seperti kemampuannya. Ini seperti kombinasi keduanya. Bahkan Ding Zuohan merasa bahwa mereka bertiga tampak seperti keluarga. Tetapi menilai dari situasi hari ini, Guru Nana dan Paman Le benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Dan ketika dia memalsukan, dia menyengatnya. Lan Xuanyu mengerutkan kening, dan terakhir kali dia bertanya kepada ibunya tentang seni bela diri dan darahnya. Ibunya Nan Cheng agak marah, dan sekarang tentu saja dia tidak berani bertanya lagi. Namun, semangat bela dirinya terlalu istimewa. Kuncinya adalah dia berkonsultasi banyak informasi, dan tidak ada situasi serupa yang terjadi. Jika itu hanya mutasi, itu luar biasa. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Lupakan saja, tidak ingin melakukan ini lagi, bukankah tidak apa-apa sekarang? Selain ayah dan ibu, Paman Le dan Guru Nana juga menjadi orang terdekat mereka. Jika Anda benar-benar ada hubungannya dengan mereka, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya nanti. Keempatnya kembali ke asrama Lan Xuanyu bersama, memesan makanan, dan makan lagi. Le Gongzi dan Nana masih memiliki sedikit kata-kata. Sebagian besar waktu, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu mengatakan bahwa, untuk Bai Xiuxiu, Lan Xuanyu secara alami tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, dan mengatakan kepadanya terobosan dalam menempa. Setelah makan malam, Nana membawa Bai Xiuxiu pergi dan pergi ke kediaman Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu awalnya ingin tinggal bersama mereka, tetapi ditolak oleh Nana, mengatakan bahwa dia ingin menginstruksikan Bai Xiuxiu untuk berkultivasi. Nana pergi, Tang Le jelas merasa lega. Ketika Nana ada di sana, ia selalu merasa sangat gugup, ketegangan yang tak terkendali. Paman Le, apa pendapatmu tentang Guru Nana? Lan Xuanyu duduk di sebelah Le Gongzi dan bertanya dengan ragu-ragu. Ah, itu bagus. Tang Le menjawab tanpa sadar. Lan Xuanyu berkata, Paman Le, apakah kamu punya pacar? Apakah itu Bibi Le, pacarmu?
Tang Le meliriknya dan berkata, kapan kamu begitu gosip? Qingling dan aku hanya teman baik. Dia telah banyak membantu saya tahun ini. Aku bahkan menyelamatkan hidupku. Oh, ada apa? Kamu sangat kuat, bisakah dia menyelamatkanmu? Tanya Lan Xuanyu penasaran. Dia benar-benar jarang bertanya tentang Le Gongzi sebelumnya. Tang Le berkata, sebenarnya saya tidak ingat apa-apa. Dia menyelamatkan saya dari laut. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia berada di lautan bintang induk. Ketika saya bangun, saya kehilangan ingatan. Tidak ada yang terjadi sebelumnya. Saya ingat. Petik 2. Amnesia. Lan Xuanyu menatapnya dengan tercengang. Dia samar-samar ingat bahwa Guru Nana juga mengatakan bahwa dia telah kehilangan ingatan. Namun, sepertinya Guru Nana tidak amnesia di bintang ibunya, bukan? Dia tidak tahu secara spesifik. Tang Le berkata, iya. Saya lupa segalanya, siapa saya, apa yang saya lakukan. Bahkan kemampuan ini, pada kenyataannya, secara bertahap muncul di pikiran saya. Tetapi saya tidak ingat apa yang dulu saya lakukan. Jika saya harus memikirkannya, saya akan sakit kepala, yang khususnya tidak nyaman. Seiring waktu, saya tidak akan memikirkannya. Petik 2. Qingling menyelamatkanku pada awalnya, dan dia berkata bahwa aku terlihat baik dan harus menjadi bintang. Pada saat itu, aku tidak tahu apa yang ingin aku lakukan, termasuk bahkan sekarang. Selain menjadi impulsif ingin melihatmu, segala sesuatu yang lain tampaknya tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi, saya berjanji padanya. Hanya ingin membantunya mendapatkan uang, itu dapat dianggap sebagai membalas kebaikannya untuk menyelamatkan saya. Tanpa diduga, ini lebih dari 10 tahun. Tahun-tahun ini seharusnya saya menghasilkan banyak uang. Saya akan memberikannya kepadanya, tetapi saya kehilangan kebaikan saya, jadi saya katakan bahwa saya tidak ingin bernyanyi lagi. Petik 2. Hati Lan Xuanyu terasa kencang, dan dari kata-kata Le Gongzi, dia mendengar kerendahan hati dan kesepian, dengan sentuhan kesedihan. Setelah itu, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Tetap di sini untuk menyelesaikan. Tanya Lan Xuanyu. Tang Le meliriknya dan berkata, kota Shrek baik-baik saja. Jika aku bisa, aku berencana untuk tinggal di sini. Aku bisa berjalan-jalan. Meskipun aku telah mengunjungi semua planet federal di tahun-tahun ini, pada kenyataannya, aku belum berhati-hati pergi dan lihatlah dengan baik. Aku mungkin akan melihat-lihat di masa depan. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk. Paman Le, aku akan pergi denganmu ketika aku punya waktu. Tang Le berkata sambil tersenyum, kamu sekarang adalah waktu kultivasi yang paling penting, dan situasimu spesial, kamu tidak bisa santai. Lagi pula, jika aku tinggal di sini di masa depan, diperkirakan aku akan berada di sini hampir sepanjang waktu, dan aku tidak akan sering keluar. Ya, petik 2. Lan Xuanyu berkata, Paman Le, jiwa seni bela diri saya begitu istimewa, dan beberapa dari mereka tampaknya sedikit seperti Anda, apa yang Anda katakan? Tang Le menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Rumput biru perak tekstur emasmu memang sedikit mirip denganku, tapi tidak sama. Jiwa seni bela diriku sebenarnya rumput biru perak, tapi aku punya darah naga emas. Dan roh bela diri Anda seolah-olah Anda telah menggabungkan roh dan darah bela diri saya menjadi satu. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat tangannya, dan pohon anggur yang jernih muncul dari telapak tangannya. Pohon anggur terlihat seperti rumput biru dan perak yang solid, tetapi jelas tidak jelas seberapa tinggi itu. Dengan perubahan darah Le Gongzi, skala emas kecil mulai muncul di permukaan rumput perak biru, menutupinya. Segera menjadi seperti naga emas. Lan Xuanyu berkedip, tetapi bagaimana perasaannya bahwa rumput perak biru setelah perubahan ini mulai terlihat sedikit seperti rumput perak emas keemasannya sendiri, dan itu tidak biasa. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan rumput perak biru untuk berubah seperti Le Gongzi, tetapi ketika menggunakan kemampuan, rumput perak biru itu sendiri akan berubah. Lan Xuanyu dengan penuh rasa ingin tahu berkata, Paman Le, Anda berkata, akankah kita memiliki saudara? Misalnya, Anda adalah paman, dan sejenisnya. Mengapa wuhun saya terlihat seperti Anda? Tang Le membeku, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Aku kehilangan ingatanku sebelumnya dan tidak dapat mengingat apapun, tetapi sepertinya aku sengaja enggan mengingat ingatan sebelumnya. Setiap kali aku menganggapnya serius jika Anda kembali untuk mengingat, kepala Anda tiba-tiba akan menjadi sangat menyakitkan,
dan Anda tidak bisa kembali. Tidak apa-apa bagi saya dan orang tua Anda untuk melakukan verifikasi. Petik 2. Bab 845, di depan jendela, hilang, 2. Mata Lan Xuanyu cerah, ini cara yang bagus. Tunggu kamu menetap di Shrek. Aku pasti akan diterima di halaman dalam. Setelah aku masuk ke halaman dalam, aku akan setidaknya 5 tahun dari bintang induk, lebih lama. Pada saat itu saya akan meminta orang tua saya untuk datang, mungkin kita benar-benar memiliki saudara. Petik 2. Le Gongzi mengangguk sambil tersenyum, oke. Lan Xuanyu memalingkan matanya dan berkata lagi, Paman Le, apa pendapatmu tentang Guru Nana? Le Gongzi meliriknya, kenapa bertanya lagi? Sangat bagus, cantik, dan kuat. Lan Xuanyu dengan ragu-ragu berkata, kamu telah sendirian selama bertahun-tahun. Guruku Nana sangat cantik, kamu tidak tahu. Le Gongzi tersenyum pahit, saya punya pria yang tidak berjiwa, apa yang bisa Anda pikirkan? Oke, istirahatlah lebih awal, dan terus berlatih menempa besok. Oh, perintah Lan Xuanyu berhenti, dan dia tidak terus berbicara. Paman Le dan Guru Nana sama-sama orang yang cerdas. Aku sudah menyatakan makna ini, dan aku harus bertemu selama 1 atau 2 hari. Ada kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya ketika dia cocok dengan Guru Le Nang dan Guru Nana. Lan Xuanyu pergi ke ruang meditasi untuk bermeditasi sendiri. Le Gongzi sedang duduk di samping tempat tidur di kamar tidur, melihat cahaya bulan di luar jendela, tetapi sedikit hilang. Dia juga ingin bermeditasi, tetapi saya tidak tahu mengapa, begitu dia menutup matanya, mata ungu besar itu secara tidak sadar akan muncul di benaknya. Jika Anda mengenalnya, Anda harus mengenalnya sebelum menderita amnesia. Ada perasaan di hati Le Gongzi. Dan dia menemukan bahwa setelah melihatnya hari ini, perilakunya jelas agak abnormal. Sama seperti ketika saya menempa hari ini, saya bahkan memiliki mentalitas tertentu, yang merupakan pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bahkan jika dia tertarik oleh ribuan penggemar dan dicintai oleh ribuan penggemar, suasana hatinya tidak terlalu berfluktuasi, satu-satunya fluktuasi adalah karena Lan Xuanyu. Namun, saya tidak tahu mengapa, setelah melihat wanita berambut perak dengan mata ungu hari ini, hati saya tidak dapat tenang, dan seluruh orang tampaknya gelisah, sehingga fluktuasi emosional selalu konstan. Le Gongzi juga mengatakan bahwa itu tidak baik. Fluktuasi seperti apa itu, tampaknya bersemangat, tetapi sedikit ragu-ragu. Singkatnya, perasaan hatinya benar-benar tergerak. Dari kata-kata Lan Xuanyu, dia bisa mendengar bahwa Guru Nana Xuanyu pasti masih lajang, dan Xuanyu ingin membuat jembatan untuk dirinya sendiri. Setelah diselamatkan oleh Yue Qingling, Le Gongzi berangsur-angsur menjadi bintang federasi dari seorang amatir, tetapi pada kenyataannya, ia tahu bahwa ia hidup dalam kehidupan yang kacau setiap hari. Tanpa ingatan sebelumnya, secara bertahap dia bisa mengingat kemampuan yang dimilikinya. Pada awalnya, dia penuh dengan perasaan aneh. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki keinginan khusus untuk mengembalikan ingatannya untuk sementara waktu, untuk melihat apa yang telah ia lakukan sebelumnya, dan mengapa ia memiliki kemampuan yang begitu kuat. Meskipun dia tidak benar-benar mempelajari apapun, dia juga mengerti bahwa dia seharusnya memiliki kekuatan setingkat dewa yang dikagumi oleh dunia, dan sejauh mana dia tidak masuk ke dalamnya. Setiap kali saya berpikir dan mengingat dengan hati-hati, saya akan diinterupsi oleh sakit kepala yang parah. Terlebih lagi, tampaknya ada kekuatan khusus yang tersembunyi di tubuhnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Sepertinya kapan saja, mungkin untuk backbone diri Anda sendiri. Karena itu, ia tidak pernah berani melakukan upaya khusus untuk mengingat, jangan sampai kekuatannya dipicu. Karena itu, selama bertahun-tahun, ia secara bertahap menjadi terbiasa dengan kesepian. Meski diperhatikan, hatinya selalu kesepian. Le Qingling juga sangat cantik, dia tidak mengerti perasaan Le Qingling untuk dirinya sendiri, dia bahkan berpikir untuk mencobanya, tapi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Cara jatuh cinta dengan seseorang. Saya hanya suka Le Qingling, tetapi itu adalah semacam apresiasi antara teman dan cinta antara saudara dan saudari. Le Qingling bahkan mengaku atau bahkan merayunya dengan banyak cara, tetapi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Setelah waktu yang lama, Le Qingling berhenti melakukan apa-apa tetapi hanya mengikutinya setiap hari. Satu-satunya saat Le Qingling marah adalah ketika dia memberitahu Le Qingling bahwa Anda tidak terlalu muda, cari seseorang. Pada saat itu,
Yue Qingling sangat marah dan mengabaikannya selama sebulan penuh. Tapi kemudian secara alami pulih. Tapi sejak itu, Le Qingling tidak pernah mengatakan apapun kepadanya, hanya tinggal bersamanya. Tang Le mengerti pikirannya, jadi ini juga salah satu alasan mengapa ia menggerakkan pikirannya untuk mundur. Hanya jika dia benar-benar meninggalkan Le Qingling, mungkin dia bisa menemukan orang lain yang dia sukai. Saat itu, saya hanya bisa diam-diam. Nana, ketika Tang Le pertama kali mendengar nama itu, ia juga memiliki sentuhan yang sangat kuat. Tampaknya nama itu juga memiliki arti khusus bagi dirinya sendiri. Bisakah saya benar-benar menyukai wanita? Dia dulu berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa menyukai seseorang. Dan perasaan ini luar biasa dan istimewa. Ketika Lan Xuanyu memintanya 2 kali hari ini, pada kenyataannya, setiap kali dia menyentuh hatinya, dan dalam benaknya dia secara tidak sadar akan memunculkan wajah yang cantik. Tanpa sadar, hati saya akan bergetar, akan berfluktuasi, dan Anda akan secara tidak sadar berpikir, dapatkah Anda benar-benar melakukannya? Perasaan tidak bisa dijelaskan tentang keinginan untuk menjadi dekat dengan seseorang baru saja muncul di Lan Xuanyu. Xuanyu berkata ia mengajar di Akademi Mentor Jiwa Sun and Moon dari bintang induknya. Jika Anda benar-benar menyukainya, memilih bintang induk tampaknya menjadi pilihan terbaik. Tidak seperti sebelumnya, perasaan bersemangat muncul dalam hati Tang Le. Terlebih lagi, pada saat ini, dia merasa bahwa emosinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya sejak ingatannya, dia begitu bersemangat, bahkan dengan beberapa harapan. Dan dalam kegembiraan ini, dia merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sepertinya adalah apa yang dikatakan orang, kebahagiaan. Pada saat ini, saya sedang duduk di sebelah tempat tidur dan melihat keluar jendela. Mata Nana kosong. Dalam benaknya, sosok dengan rambut biru juga terus muncul. Wajah tampan, mata yang dalam tapi kosong, dan tatapan menghindar ketika melihat diriku sendiri. Ketika dia menempa, setiap palu jatuh, seolah jatuh di hatinya sendiri, dan Nana, yang hancur, juga gelisah. Bukankah dia melonjak hari ini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menamparkan seseorang sendirian? Apakah orang itu mengenalnya sebelumnya? Siapa dia? Nana menggerakkan jarinya dan Xuanyu mengatakan dia adalah bintang besar dan penyanyi. Apa lagu yang dia nyanyikan? Tidak ada kata dalam semalam. Pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu terbangun dari meditasi, hanya untuk merasa bahwa dia penuh energi, dan dia tampak halus. Kecepatan peningkatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah karena setelah menembus cincin kelima, tampaknya berbeda. Ada lagi, diperkirakan karena tubuh telah menyerap terlalu banyak hal-hal baik sebelumnya, tubuh belum sepenuhnya mencernanya. Pemburu harta karun juga malas baru-baru ini, dan negara mereka sangat malas, tetapi Lan Xuanyu dapat merasakan perubahannya. Dengan peningkatan kultivasinya, tampaknya banyak membantunya. Setelah sarapan dengan Tang Le, mereka secara alami ingin pergi ke ruang penempaan lagi, menggabungkan penempaan jiwa dan mencoba mempelajari perpaduan penempaan jiwa. Sebelum berangkat, Lan Xuanyu memutar buletin Nana. Pak Nana, apakah Anda ingin pergi bersamaku? Anda juga bisa mengarahkan saya bersama. Setelah saya diminta untuk mengendalikan unsur api kemarin, saya jelas merasakan diri saya sendiri. Tempat jauh lebih mudah. Integrasi elemen lain juga memberi saya sedikit saran. Petik 2, Bab 846, ayo bergaul dengan Nana. Nana di sisi lain komunikator terdiam beberapa saat, dan berkata, oke. Lan Xuanyu tersenyum, menutup komunikasi, dan melirik Tang Le di sekitarnya. Pada saat ini, Le Gong menatap langit, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Lan Xuanyu mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dan membantu mereka sendiri. Apakah mereka bisa keluar atau tidak, itu bukan urusan mereka sendiri. Di gerbang asosiasi pandai besi, keduanya menunggu sampai Nana, dan Bai Xiu-Xiu bahkan mengikuti. Ah, Xiu-Xiu, aku mencarimu. Apakah ada bintang emas di tempatmu? Aku butuh beberapa. Aku memberimu yang terakhir kali, kata Lan Xuanyu, meremas matanya ke arah Bai Xiu-Xiu. Bai Xiu-Xiu pertama kali tersandung, dan kemudian berkata, ya, tapi di asramaku, aku akan mengambilnya untukmu. Biarkan aku pergi denganmu. Guru Nana, Paman Le, kamu tunggu aku di ruang penempaan pertama, kita akan kembali. Setelah selesai,
Lan Xuanyu menarik Bai Xiuxiu segera setelah dia melarikan diri. Baik Le Gongzi dan Nana melirik ke bawah sadar, melihat Lan Xuanyu melarikan diri, keduanya saling memandang tanpa sadar. Nana mengangguk kepadanya, dan ekspresi Tang Le sedikit berubah, dan dia tersenyum, dan berkata, "Ayo, lanjutkan." Bai Xiuxiu diseret dan dijalankan oleh Lan Xuanyu, dan ditanya dengan ragu sambil berlari, "Apa yang kamu lakukan?" Bukankah kamu benar-benar ingin mencocokkan mereka? Bagaimana? Apakah Anda pikir ada peluang? Lan Xuanyu berbisik, mereka semua adalah orang terdekat saya. Alis Bai Xiuxiu sedikit mengernyit. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu sebelumnya. Aku melihat pamanmu Le. Aku tahu betul. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki ingatan kabur di masa lalu. Sepertinya dia ada dalam ingatan itu, dan itu perasaan yang sangat dekat, itu harus menjadi orang yang baik. Jika itu dia, saya tidak keberatan. Penampilannya tampaknya layak untuk Guru Nana. Namun, Guru Nana tidak suka dekat. Kedua Anda adalah orang-orang yang sangat penting, jadi jangan mencuri ayam tanpa kehilangan nasi. Petik 2. Tidak, saya punya perasaan. Lan Xuanyu berkata dengan misterius, kamu tidak melihat. Kemarin, Paman Le memiliki perasaan ekspresi yang disengaja, di hadapan Guru Nana, dan kemudian Guru Nana benar-benar memukulnya. Kapan Anda melihat orang-orang jelek Nyonya Nana? Keduanya tidak normal, jelas karena yang lain. Bai Xiuxiu berkata dengan terkejut, benarkah? Apakah benar-benar ada sebuah drama? Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kurasa begitu, jadi aku menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bergaul sebentar. Pasti selalu ada kesempatan bagi pria dan wanita untuk bergaul sendirian, bukan? Bai Xiuxiu memutar matanya, kamu jahat. Pergi ke samping. Jangan kejam, ayo pergi, ayo kembali ke asramamu, jangan pergi, hanya di sini, pergi ke studio penempaan nanti. Bai Xiuxiu menatapnya dengan tatapan waspada. Lan Xuanyu tampak tak berdaya, mengapa kamu seperti pencuri? Bai Xiuxiu mencibir, api, anti pencurian dan anti Xuanyu. Ruang tempa, memasuki ruang penempaan yang sama, Nana duduk di sudut sendirian, sementara Tang Le berjalan ke stasiun penempaan dan debuk stasiun penempaan. Suasana di ruangan itu menjadi sedikit canggung untuk sementara waktu, dan tidak ada dari mereka yang berbicara. Namun, mata mereka terkadang bertemu. Atau Tang Le tidak bisa membantu tetapi berkata, Tuan Nana, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa saya melihat bahwa Anda memiliki perasaan yang sangat akrab? Nana meliriknya, apakah kamu melihat setiap gadis mengatakan itu? Tang Le membeku, tidak. Nana menjulurkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Saya orang yang baik, saya jarang berbicara dengan gadis-gadis, dan berbicara juga merupakan alasan untuk bekerja. Setelah menjelaskan kalimat ini, bahkan Tang Le terkejut. Kapan dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada orang lain? Belum pernah dengan Le Qingling. Dia menatapnya dengan bodoh, dan Nana tertawa tiba-tiba, dan dia tidak mengerti apa yang lucu, tetapi dia hanya tertawa. Kamu terlihat agak bodoh, tahu. Tang Le berkedip dan terbatuk, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mungkin itu karena aku tidak banyak bicara dengan orang. Nana berkata, apakah kamu tidak bernyanyi? Bagaimana kamu bernyanyi tanpa berbicara? Tang Le berkata, nyanyikan saja. Aku hanya akan selesai menyanyi. Aku memiliki kesempatan untuk mengundangmu ke konserku. Bahkan, akan ada 1 minggu depan. Di langit. Nana meliriknya, jangan dengarkan. Tang Le membeku, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membeli tiket untuk konsernya, yang tidak tersedia. Wanita yang dia berinisiatif mengundang adalah yang pertama di depannya, tetapi dia bahkan ditolak. Nana menatapnya lagi dengan linglung, dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, kami baru saja bertemu dan belum mengenalnya. Apalagi aku tidak punya rencana untuk pergi ke langit. Tang Le berkata tanpa sadar, bagaimana jika itu adalah bintang induknya? Apakah kamu datang? Dalam bahasa Minggu. Kali ini giliran Nana yang kebingungan, dia meliriknya, lalu mengangguk dengan lembut, Oke, suasana hati Tang Le tiba-tiba bersemangat, dan tiba-tiba terbang sedikit. Seluruh orang memancarkan semangat kepahlawanan dalam sekejap ini, dan Nana terlihat agak ragu sejenak. Kemudian dia dengan cepat menekan panduan jiwa di pergelangan tangannya. Komunikator yang dibimbing jiwanya adalah yang paling maju di federasi sekarang, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi di seluruh planet. Tang Le pada awalnya tidak perlu,
tetapi Le Qingling takut bahwa dia akan menghilang lagi, dan menugaskannya secara khusus. Sekarang ini berguna, Qingling, bisakah kamu membantuku mengaturnya dan mengadakan konser di minggu, kata Tang Le. Yah, jangan istirahat dulu. Kamu lihat pengaturannya, secepat mungkin. Oh, seperti itu. Oke, setelah berbicara di telepon, Tang Le mengerutkan kening, kemudian memandang Nana, sedikit malu dan berkata, ini benar-benar memalukan. Diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Parlemen Federal baru-baru ini memulai pemilihan baru. Semua pertunjukan tidak akan diadakan selama sebulan. Itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Petik 2, tidak masalah, kata Nana ringan. Tang Ledao berkata, ketika itu bisa dilakukan, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin dan membuat janji dengan Anda. Silakan datang dengan Suanyu dan Siu Siu untuk melihat. Oke, Nana mengangguk lagi. Ruangan itu kembali hening, tetapi dengan perbedaan halus dari suasana sebelumnya. Tidak lagi canggung dan kaku, bahkan sedikit kegembiraan. Perubahan suasana hati kedua dewa besar menjadi ceria, dan secara alami memengaruhi segala sesuatu di sekitar mereka. Ketika Lan Suanyu dan Bai Siu Siu berjalan ke ruang penempaan, mereka segera merasakan beberapa perubahan. Meskipun tampaknya Tang Le dan Nana masih mereka, kamar palsu jelas memiliki rasa harmoni. Kemudian, untuk menempa hari itu, Lan Suanyu menemukan bahwa suasana hati pamannya Le selalu sangat baik, dan dia menjelaskan kepadanya dengan sedikit detail, bahkan menunjuk pada dirinya sendiri. Guru Nana membantu dari samping, dan secara alami berdiskusi dengan Le Gongzi bagaimana unsur-unsur dan logam dapat digabungkan untuk memainkan peran terbaik dalam membantu penempaan dan meningkatkan kualitas penempaan. Di bawah bimbingan keduanya, apalagi Lan Suanyu, bahkan Bai Siu Siu juga merasakan banyak manfaat. Karena dia juga perlu membuat baju besi ember, dia juga harus terbiasa dengan logam dan atribut. Suatu hari, sampai malam tiba, sepertinya hanya sesaat berlalu. Semua orang berpikir waktu berlalu cepat. Tang Le dan Nana memiliki lebih banyak pertukaran daripada kemarin, meskipun mereka semua penempaan dan pertukaran dasar, Lan Suanyu tidak bisa lagi merasa setengah menyolok dari mereka. Ini, ada sebuah drama. Penempaan pada hari ketiga masih sama. Kedua orang itu bersama-sama menunjukkan Lan Suanyu, meskipun jiwa Lan Suanyu menempa di bawah kondisi peleburan dan penempaan belum selesai untuk sementara waktu. Tetapi metode telah dipelajari, dan yang terburuk adalah terus mencoba dan berolahraga. Dan penempaan jiwa biasa, sekarang dia memiliki sedikit kepastian. Bab 847, Tang Le menulis lagu. Le Gongzi tinggal bersamanya sampai ia harus naik pesawat ruang angkasa sebelum memilih untuk pergi. Lan Suanyu secara pribadi mengirimnya ke Shrek Space Center. Ketika kami tiba di pusat Dirgantara, kami akan naik kapal. Paman Le, Anda telah bekerja keras. Kali ini benar-benar mengajari saya, dan saya akan berlatih menempa jiwa, kata Lan Suanyu kepada Le Gong sambil tersenyum. Tang Le menatapnya, tapi dia harus menghentikannya. Ada apa, Paman Le? Apakah kamu khawatir? Tanya Lan Suanyu ingin tahu. Suanyu, itu, Tang Le ragu-ragu, wajahnya berubah sedikit merah. Ada apa dengan Paman Le? Lan Suanyu bertanya lagi. Tang Le terbatuk dan berkata, ajari aku nomor alat komunikasi jiwa Nanamu. Kurasa dia mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal. Aku berencana untuk mempelajari perpaduan unsur dan penempaan. Tanyakan padanya. Petik 2. Lan Suanyu hampir tertawa, lingkaran ini ada di sekitar, Paman Le, yang bisa. Oke, Tang Le mendapatkan nomor komunikasi Nana, dan kemudian bergegas ke pesawat ruang angkasa dengan cepat, bahkan lupa untuk mengucapkan selamat tinggal. Mulut Lan Suanyu tersenyum dan menyaksikan pesawat ruang angkasa Tang Le pergi, dan dia tidak bisa menahan tawa keras. Ini benar-benar tampak seperti sebuah drama. Akan lebih bagus jika Paman Le juga memilih bintang ibu. Tang Le duduk di kelas 1 dan menggosok pipinya. Dalam 2 hari terakhir, senyumnya tampak terlalu banyak, sehingga otot-otot wajah tampak sedikit tidak normal. Melepas topeng, tatapannya memandang keluar dari jendela kapal, menatap bintang ibu yang semakin jauh, dan tanpa sadar mengangkat nada emosi di hatinya. Sosok itu juga terus muncul di benaknya. Mungkinkah saya benar-benar suka sendirian? Bagaimana bisa begitu cepat dan tiba-tiba? Apakah cinta legendaris ini pada pandangan pertama? Tetapi apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk jatuh cinta pada pandangan pertama? Sudah lebih dari 10 tahun sejak bangun,
dan fluktuasi emosional dalam 3 hari ini hampir melebihi jumlah sebelumnya. Itu karena orang itu, mungkinkah dikatakan bahwa tidak ada kehendak alami di surga? Dia bahkan tidak mengenalnya, dia tidak tahu segalanya tentang dia, tetapi dia memiliki keakraban yang tak dapat dijelaskan dan perasaan alami ingin menghubungi dia. Pelayan, tolong. Tang Le tiba-tiba mengangkat kepalanya, memanggil pelayan kelas 1 yang eksklusif. Pelayan mengenalinya sejak lama, tetapi perilaku profesional mencegahnya melakukan apapun. Melihat bahwa Tang Le memberi isyarat kepada dirinya sendiri, buru-buru naik, matanya menyala, dan suaranya sedikit bergetar. Tang Le berkata, "Terima kasih, berikan aku selembar kertas dan pena, terima kasih." Mata pelayan itu bersinar terang, dan dia berkata, "Apakah Anda ingin menulis lagu?" Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, dan buru-buru berkata, "Maaf, saya." Tang Le mengangkat kepalanya dan sedikit tersenyum padanya, "Ya, Universitas Shrek." Ketika Lan Xuanyu kembali ke asrama, Nana sudah menunggunya di kamar. Setelah selesai menempa, Anda harus belajar kontrol elemen dengan Nana, terutama kontrol elemen cahaya terbaru. Hanya 2 bulan lagi dari ujian akhir, sekarang saatnya untuk meningkatkan latihan sendiri. Kontrol dan penggunaan pelindung baket juga merupakan prioritas utama. Tuan Nana, saya sudah mengirim Paman Le pergi, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Nana mengangguk. Tuan Nana, apa pendapat Anda tentang Paman Le? Saya pikir ketika Anda bersama, mudah untuk bertabrakan dengan bunga api, kata Lan Xuanyu polos. Nana meliriknya dan diam saja. Lan Xuanyu berkata, ketika Paman Le pergi, dia dengan sengaja meminta saya untuk meminta nomor korespondensi Anda. Saya memberikannya kepadanya dan dia meminta saya untuk memberikan nomor korespondensi Anda. Nomor korespondensinya adalah 9.352.098.344. Nana berkata, pertempuran praktis adalah cara terbaik untuk menguji dan menumbuhkan potensi. Hari ini, mari kita menyewa tempat di Stadion Yanwu. Pertempuran yang sebenarnya, siapa dan aku? Lan Xuanyu membeku, tidak lagi cocok. Aku, Nana memandangnya sambil tersenyum. Senyum dewa membuat udara dingin Lan Xuanyu yang tulus. Paman Le, aku benar-benar ingin membungkuk untukmu dan mati. Tuan Nana, saya salah. Ayo pergi. Pertunjukan bidang seni bela diri Akademi Shrek mencakup area yang luas, dan ada banyak ruang khusus yang dapat disewa. Anda bahkan dapat menghabiskan lencana untuk meminta guru membuat wasit dan melindungi mereka untuk menghindari bahaya selama proses diskusi. Meskipun kabin simulasi juga dapat digunakan untuk tujuan tempur yang sebenarnya, bahkan skala rasa sakit dapat disesuaikan. Tapi pertarungan sebenarnya berbeda, karena tidak masalah jika aku mati, itu adalah keuntungan mental dunia maya. Lan Xuanyu menyewa sebuah kamar dengan wajah pahit, dan dia dan Nana melakukan latihan tempur yang sebenarnya, tentu saja wasit dan guru tidak membutuhkan perlindungan. Tempatnya tidak terlalu besar. Situs dengan diameter 40 meter dijaga oleh penutup pelindung khusus. Tanah ini juga bisa sembuh sendiri dengan memori metal. Insulasi suara eksternal dan isolasi cahaya, privasi tinggi. Tetapi biayanya juga sangat tinggi, 2 lencana kuning per jam. Siswa biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Nana memandang Lan Xuanyu tidak jauh dari sisi yang berlawanan, saya hanya menggunakan elemen dari 5 cincin pertama untuk mengendalikannya, sama seperti Anda. Anda dapat melepaskan dan menggunakan kemampuan apapun. Ayo, Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup, selama bertahun-tahun, Nana telah menunjuk dan mengajarnya. Untuk menceritakan pertempuran yang sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar bermain dengan Nana. Lagi pula, jaraknya terlalu besar. Apa tingkat kemampuan guru Nana untuk mengendalikan unsur-unsur Lan Xuanyu tidak bisa lebih jelas. Itu sama sekali bukan ketinggian yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Ambil napas dalam-dalam dan stabilkan pikiran Anda, Tuan Nana, Anda harus menunjukkan belas kasihan. Saya sangat sakit. Nana mengangkat tangannya dengan amarah, dan banyak bila angin biru tiba-tiba berkumpul di sekitarnya. Ketika kamu cocok, kamu tidak berpikir kamu kesakitan. Sebelum Lan Xuanyu menjelaskan, sejumlah besar bila angin telah menyapu Lan Xuanyu. Mata Lan Xuanyu sedikit terpana, tangan kirinya langsung ditutupi oleh sisik perak, tubuhnya tidak bergerak, tetapi di telapak tangan kirinya, sinar cahaya 4 warna biru, merah, biru, dan kuning menyala menjadi pusaran 4 warna. Dia menekan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba,
lingkaran-lingkaran 4 warna keluar, menutupi seluruh hadirin secara instan. Bila angin di langit menghilang seketika seperti es dan salju meleleh. Ini adalah generasi sihir yang dikuasai oleh elemen dilucuti. Tepat ketika Nana dan Lan Xuanyu mengatakan bahwa mereka ingin berdiskusi, dia sudah memikirkan tindakan balasan, tidak diragukan lagi bahwa pemisahan elemen adalah pilihan yang sangat baik. Guru Nana paling piawai dalam memanipulasi berbagai elemen, melucuti semua elemen dalam seni bela diri pertunjukan, dan tidak diragukan lagi memiliki batasan terbesar pada dirinya, dan dia juga memiliki kekuatan dan keterampilan jiwa dari emas, rumput biru dan perak. Oleh karena itu, meskipun Lan Xuanyu selalu menghadapi rasa sakit, dia tidak ragu untuk memulai. Unsurnya dilucuti, dan itu juga merupakan campuran dari 400.000 tahun keterampilan jiwa. Ruang lingkup cakupan tentu jauh melampaui bidang seni bela diri di depannya, tentu saja, itu mencakup semua area tanpa jalan buntu. Sebuah elemen dilucuti dan dilemparkan, dan Lan Xuanyu berjingkat, dan seluruh orang itu seperti cangkang, dan langsung menuju Nana. Bukan hanya 5 elemen yang mengendalikan teknik jiwanya selama 100.000 tahun, tetapi juga kemampuan yang ditutupi oleh rumput emas, biru, dan perak. Timbangan perak langsung beralih ke timbangan emas yang nampak tipis tetapi sejernih kristal tiba-tiba terlihat, dan bahkan armor ember agak mirip. Hampir seketika, Lan Xuanyu datang ke Nana. Nana tersenyum dengan acuh tak acuh, tubuhnya melintas, dan ia menghilang dari udara yang tipis. Serangan Lan Xuanyu mendarat di udara, dan dia hanya bisa berteriak, "Guru Nana, kamu berbohong dan berkata bahwa kamu hanya dapat menggunakan 5 elemen pertama untuk mengendalikannya. Kamu tidak dapat menggunakan atribut luar angkasa." Bab 848, Kenaikan Yuanlong. Kau merasakannya? Sudahkah aku menggunakan atribut luar angkasa? Kata Nana ringan. Lan Xuanyu tertegun, memang, tampaknya tidak ada fluktuasi elemen ruang di udara. Saat berikutnya, Nana muncul jauh darinya, unsur-unsur dilucuti. Semua yang Anda lakukan adalah menghilangkan unsur-unsur, tetapi unsur-unsur yang dihilangkan ini masih ada di bawah kendali saya. Secara sederhana, Anda tidak dapat membubarkan elemen-elemen di bawah kendali saya. Untuk pemisahan sejati, Anda memerlukan setidaknya 7 elemen untuk dikendalikan. Sama seperti ini. Petik 2. Seperti yang dikatakannya, lingkaran biru, merah, biru, kuning, putih, hitam, dan perak berkelap-kelip di tubuh Nana. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti jurang besar yang tiba-tiba muncul, jurang menghasilkan kekuatan melahap yang kuat. Lan Xuanyu hanya merasa kosong di sekitarnya, seolah-olah seluruh orang terjebak dalam lubang hitam. Apa? Tidak ada lubang hitam, tidak nyaman, dan semuanya tampak tertelan dan dihisap oleh lubang hitam. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan untuk dengan cepat menyegel darahnya sendiri, aku takut bahkan tubuhnya sendiri akan ditelan dan diserap. Pengupasan 7 elemen hanya berlangsung sesaat. Ini harusnya disebut elemental engulfing. Elemen yang baru saja diusir masih dapat digunakan oleh orang lain. Tetapi jika elemen tersebut ditelan, maka pihak lain tidak akan menggunakannya juga. Pada saat yang sama, elemen yang tertelan juga dapat digunakan oleh dirimu sendiri, yang merupakan hal yang paling penting. Karena itu, ketika kamu menembus 7 cincin di masa depan, elemen tubuh nyata Wushen adalah kekuatan elemen ini. Tiba-tiba Lan Xuanyu berkata, begitulah. Nana dengan tenang berkata, lanjutkan. Mata Lan Xuanyu tertuju, 5 cincin jiwa muncul kembali. Karena elemen stripping tidak berguna untuk guru Nana, itu lebih baik daripada kontrol nyata. Sepasang tangan, panah cahaya ditembakkan, panah cahaya merah dan biru, tampaknya perpaduan 2 elemen air dan api, dibandingkan dengan bola cahaya sebelumnya, kekuatan ini tidak diragukan lagi lebih besar. Elemen api dan air yang sangat padat bahkan tidak perlu dihalangi oleh elemen lain. Energi mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Lan Xuanyu. Hanya perlu pikirannya meledak. Setelah mengalami baptisan 2 mata es dan api, pemahamannya tentang 2 elemen es dan api telah meningkat secara signifikan. Nana masih berdiri diam, melihat panah cahaya 2 warna menghampirinya, tetapi saat berikutnya, Lan Xuanyu merasa salah. Terburu-buru dengan pikiran, meledakkan panah cahaya. Cahaya pada panah cahaya menjadi intens dalam sekejap dan meledak pada saat berikutnya. Tapi saat itu, pemandangan aneh muncul, lapisan kuning terbenam di dalamnya diam-diam. Boom, boom, 2 raungan berdering, merah meledak di area merah, biru meledak di area biru,
Tetapi lapisan kuning terhalang di tengah, memungkinkan dua elemen es dan api bertabrakan satu sama lain, juga perubahan kualitatif itu tidak terjadi. Lan Xuanyu ketakutan dan kaget pada saat yang sama, tentu saja dia tahu apa yang dilakukan Nana. Guru Nana memisahkan mereka dengan elemen-elemen tanah pada saat panah-panah terpolarisasi es dan api miliknya meledak. Ledakan itu meledak, tetapi kekuatan sebenarnya tidak dirilis sama sekali. Gagal menembus lapisan pertahanan elemen bumi di depannya. Untuk memutar dan menggunakan kekuatan spiral untuk membuat mereka terpisah satu sama lain, tidak mudah untuk dipotong sebelum ledakan. Yang paling penting adalah mengintegrasikan elemen untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Ini dapat memaksimalkan kekuatan, ini yang paling mudah untuk diselesaikan. Nana Hua segera menjelaskan setelah serangan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk, dan dengan sendirinya menekan di depannya. Untuk sementara waktu, keempat elemen menjadi kasar lagi. Dengan pelepasan telapak tangannya yang lambat, suara nyanyian naga rendah segera melakukan seni bela diri. Setelah tangan kanan mengikuti tangan kiri, itu juga perlahan digulirkan, kekuatan Vena emas langsung muncul, berubah menjadi kepala naga emas, dan elemen empat warna mengelilingi naga emas, seolah-olah merendernya armor elemen berlapis rata-rata, dan keduanya saling melengkapi, dan mesin gas melonjak dalam sekejap. Versi evolusi dari kenaikan naga emas, kenaikan Yuanlong. Badai unsur empat elemen dikombinasikan dengan kekuatan kenaikan Jinlong. Keduanya digabungkan menjadi satu. Bentuk keterampilan kombinasi Wuhun ini. Meskipun ini bukan teknik fusi seni bela diri, kombinasi dari badai empat elemen dan kenaikan Jinlong tidak diragukan lagi membuat gerakan ini melambung. Kali ini, Nana mengangguk menyetujui. Ya, sesuatu yang baru. Ini adalah kentunganmu. Tetapi pada saat ini, naga emas Lan Xuanyu jelas sedikit tidak stabil, dan napas yang dipancarkan oleh naga emas mulai mempengaruhi badai elemen di sekitarnya dan berfluktuasi. Kenaikan Yuanlong sebenarnya adalah niat sementara, dan dia melakukannya tanpa sadar, tetapi setelah pertunjukan, dia menemukan bahwa sangat sulit untuk mengendalikan dua kemampuan yang berbeda ini. Lan Xuanyu tidak panik, lingkaran warna-warni di dadanya bersinar, tiba-tiba sisik di tubuhnya berubah menjadi 7 warna. Di bawah lingkaran warna-warni, apakah itu naga emas atau elemen? Itu langsung stabil. Yang lebih aneh adalah bahwa badai elemen empat warna benar-benar masuk, dan naga emas benar-benar melebur menjadi satu, yang mengubahnya menjadi naga emas empat warna, dan kemudian menembak ke arah Nana. Dewa Naga berubah. Dalam keadaan perubahan Dewa Naga, dua garis keturunan Lan Xuanyu dipersatukan, dan kontrol kekuatan elemen dan garis keturunan telah dinaikkan ke tingkat lain. Tangan Nana menari-nari di depannya seolah-olah mengenakan kupu-kupu bunga. Melihat bahwa Yuanlong telah tiba di depannya, dia berhenti di depannya. Tidak peduli bagaimana Lan Xuanyu meledak, tidak ada yang rusak. Di antara 10 gerakan Nana, serangkaian lingkaran cahaya berwarna dikupas olehnya seolah-olah menarik sutra dan kepompong, dan ketika dia membuka mulutnya, faucet emas yang tersisa telah berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan menghilang dari udara tipis. Apakah ini oke? Lan Xuanyu menatap pemandangan ini dengan setrum. Kali ini, dia penuh percaya diri, setidaknya bisa menindas guru Nana. Namun, Nana hanya menggunakan kekuatan Five Rings, dan kemudian dia menggunakan kontrol yang kuat untuk menyelesaikan pukulannya. Ini tidak luar biasa, ini merupakan pukulan besar. Kontrol ini terlalu jauh di belakang. Meskipun aku telah menekan Si Wei, elemen-elemennya mengenaliku lebih daripada kamu, jadi sangat sulit untuk elemen-elemen yang kamu lepaskan untuk menyakitiku. Ketika aku melepas elemen-elemen ini, itu juga akan membawamu darah emas biasanya rusak, jadi seperti itulah rasanya. Tapi sungguh bagus membiarkan saya melalui proses yang rumit. Pemogokan ini sangat bagus. Anda sudah mulai menemukan jalan Anda sendiri. Yang kurang adalah satu langkah lebih dekat untuk dikendalikan. Kata Na sambil tersenyum. Dia sedikit terkejut dengan evolusi Lanlongani Ascension versi Lan Xuanyu, karena ini melebihi penilaiannya terhadap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengajarkannya sendiri, dan tidak ada yang lebih akrab dengan kemampuannya selain Nana. Baru saja, dia merasa samar-samar terkait dengan praktik menggabungkan elemen menjadi logam selama proses penempaan hari ini. Lan Xuanyu menganggap naga emas itu sebagai logam palsu, dan kemudian menggabungkan kekuatan elemen-elemen ini. Itu berhasil sekali, dan efeknya sangat bagus. Ini tidak terjadi di depan Nana, mengubah tempat dan lawan sama sekali berbeda. Lan Xuanyu tidak terus menyerang, mengerutkan kening, meskipun saya baru saja menyelesaikan integrasi akhir dengan transformasi Dewa Naga,
tetapi setelah integrasi, energi saya telah mencapai ekstrim, dan saya tidak dapat mengambil langkah lebih dekat untuk mengendalikan. Dan kesadaran Anda terlalu kuat, bukan kekuatan mental saya. Pada saat terakhir, saya merasa itu sudah di luar kendali saya, tetapi dikendalikan oleh Anda. Petik 2. Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya unsur-unsurnya, aku bisa mengendalikannya. Tapi kau tidak bisa mengendalikan kekuatan fusi ini. Itulah akar dari garis keturunanmu. Tapi kau benar, kekuatan mentalmu masih lemah. Proses integrasi ini sebenarnya mengkonsumsi energi mental paling banyak. Bahkan jika Anda tidak merasakan konsumsi apapun, itu sebenarnya sedang dikonsumsi. Tetapi Anda dapat meningkat, Anda telah banyak meningkat. Latihan semacam ini meningkatkan semangat Anda. Force juga membantu. Anda biasanya dapat mencoba lebih banyak, tetapi itu harus cukup untuk mempertahankan kekuatan Anda. Anda dapat mempertimbangkan berlatih di dunia kabin simulasi. Kalau tidak, itu terlalu merusak. Petik 2. Aku akan mencoba lagi. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar, membanting kaki kanannya. Jinlong mengguncang versi evolusi, Yuanlong mengguncang tanah. Tapi kali ini, itu tidak berhasil. Hanya 2 dari 8 naga yang muncul dari tanah menjadi Yuanlong. Beberapa kontrol Lan Xuanyu sibuk dan bingung, tetapi unsur-unsurnya tidak dapat dihubungi. 8 naga tiba-tiba kehilangan kendali. Untungnya, Nana menembak tepat waktu untuk membantunya membubarkan kekuatan yang dilepaskan, yang tidak menyala asteris-asteris. Yah, kontrol membutuhkan latihan. Selama latihan, itu adalah peningkatan kekuatan mental. Bahkan dalam keadaan naga dan dewa berubah, kamu masih jauh dari mengendalikan keduanya sebagai satu. Tapi ini sangat bagus. Caranya, bahkan untuk terobosan masa depan Anda. Petik 2. Bab 849, konten ujian kelulusan. Dalam proses terobosan, kesulitan terbesar sebenarnya disebabkan oleh 2 jenis penumpahan pembuluh darah. Anda harus menemukannya sendiri. Setelah setiap terobosan, 2 jenis pembuluh darah Anda akan bergabung lebih dekat. Jadi ini semacam praktik kemampuan setara dengan mempromosikan perpaduan kedua pembuluh darah. Kontrol semacam ini jauh lebih banyak. Ketika Anda menerobos kemudian, Anda secara alami dapat menggunakannya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan bekerja lebih keras di daerah ini. Nana berkata, ya, tapi upaya ini tidak dilakukan dalam semalam. Anda baru saja menerobos, dan Anda telah sangat meningkatkan kendali Anda atas setiap elemen. Belum pernah ada cincin jiwa selama 100.000 tahun, itu adalah lompatan kualitatif absolut. Lompatan seperti itu perlu diadaptasi. Anda perlu tahu sejauh mana kemampuan Anda mengendalikan elemen-elemen. Begitu Anda terbiasa dengan setiap elemen. Secara alami, kontrol keseluruhan akan diperkuat. Kontrol kemampuan yang dibuat juga akan ditingkatkan. Demikian pula, keterampilan Anda yang termasuk dalam garis keturunan emas perlu dibiasakan dan ditingkatkan. Setiap peningkatan individu akan menjadi bagian dari peningkatan keseluruhan akhir. Beberapa bulan ke depan sebelum ujian kelulusan Anda, ini adalah arah kultivasi Anda. Petik 2. Aku mengerti. Lan Xuanyu berkata dengan tulus, senang mendapatkan bimbinganmu, aku bisa mengambil banyak jalan memutar. Baiklah, selanjutnya, saya akan menunjukkan karakteristik elemen cahaya Anda. Elemen jenis baru ini juga membutuhkan pemahaman baru untuk Anda. Elemen terang atau gelap, sebenarnya, mereka adalah elemen yang sangat komprehensif. Apakah itu serangan, pertahanan, atau fitur lain, berada di atas 4 elemen dasar. Petik 2. Lan Xuanyu mendengarkan dengan cermat penjelasan Nana dan belajar tentang elemen ringan. Sementara Lan Xuanyu dan rekan-rekannya bekerja keras untuk meningkatkan diri, di kantor Dekan Institut Shrek. Ying Lohong dan para guru dalam kesulitan. Bagaimana melakukan uji kelulusan kelas eksperimen Star Wars, kita harus membuat keputusan secepatnya. Setelah item ujian ditetapkan, penyesuaian dan persiapan lebih lanjut diperlukan. Kalau tidak, waktunya akan terlambat. Ying Lohong berkata dengan suara yang dalam, semua orang mari kita bicara tentang pendapat, kita sudah membahasnya beberapa kali sebelumnya, saat ini, dibandingkan dengan kelas kelulusan biasa, sudah pasti akan berubah dari 2 menjadi 3. Lulusan sekolah luar Shrek College, tes kelas biasa terutama dalam 2 aspek, satu adalah tes karakter ini juga dilakukan dalam pertempuran yang sebenarnya, dan yang lainnya adalah tes kemampuan. Keduanya saling melengkapi.
Ditambah ambang batas yang harus dicapai untuk memiliki baju zirah 2 kata. Ketiganya digabungkan untuk menentukan hasil akhir. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat dianggap sebagai lulusan dari perguruan tinggi asing. Hasil terbaik dapat diterima di lapangan dalam. Pertanyaan ujian berbeda setiap tahun, dan garis skor ditetapkan di muka. Setelah skor mencapai garis skor pengadilan dalam, Anda dapat menjadi murid di pengadilan dalam. Tentu saja, garis skor ini secara alami sangat menakutkan. Sangat sulit untuk dicapai. Kelas eksperimen Star Wars yang akan lulus tahun ini adalah masalah yang sulit untuk seluruh perguruan tinggi. Tidak ada keraguan bahwa mereka luar biasa, dan kelas yang dapat memasuki pelataran dalam memiliki lebih dari 10 orang. Namun, ada terlalu banyak 10 orang. Ini agak tidak adil untuk memahami kelas pascasarjana. Belum lagi terbatasnya jumlah orang di pelataran dalam. Karena itu, kesulitan ujian harus ditingkatkan, belum lagi mereka masih kelas eksperimen Star Wars. Tapi ini lebih sulit dan menetapkan garis skor sedikit lebih merepotkan. Rendah? Apa yang harus saya lakukan jika ada terlalu banyak orang? Tetapi jika terlalu tinggi, akan merepotkan jika mereka berdua mendapatkan kartu Lansuanyu. 7 dari mereka sudah menjadi kandidat untuk Shrek 7. Sangat jarang Shrek 7 Monsters muncul di halaman luar. Ying Luoluo telah meneliti sejak lama, dan dia juga telah berdiskusi dengan halaman dalam berkali-kali, tetapi itu masih belum meyakinkan. Para guru diam, dan Xiao Qi, kepala sekolah, bahkan lebih diam. Baginya, tentu saja, ia berharap bahwa semakin banyak orang diterima di pengadilan dalam, semakin baik. Ini adalah kehormatannya. Hal yang sama berlaku untuk Tang Zhenhua, yang juga seorang guru kelas. Dia tahu betapa bagusnya para siswa itu. Secara alami, anak-anak tidak akan diadu. Tetapi mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka tidak tahan dengan bunga sakura. Guru Tang, bicarakan itu. Anda memerintahkan mereka untuk berlatih di Star Wars. Ying Lohong memandang Tang Zhenhua. Tang Zhenhua menggerakkan mulutnya dan berkata, dibandingkan dengan lulusan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini telah menambahkan penilaian Star Wars tambahan. Dan kesulitan yang telah kita bahas sebelumnya sudah cukup besar. Meskipun berada di kabin simulasi itu sedang terjadi, tapi saya pikir itu terlalu tinggi. Apakah 2 hal lainnya harus lebih sulit? Jangan gagal satu persatu, maka kelas eksperimen kami akan menjadi lelucon. Guru kelas 5 mengejek dan berkata, oke, Guru Tang, jangan rendah hati. Situasi kelas Anda tidak terlihat oleh kita semua. Meskipun perguruan tinggi tidak sengaja mempublikasikannya, mereka memecahkan rekor Shen Luoxing. Ya, semua orang juga mengambil sepotong tulang jiwa. Dan kita dapat melihat bahwa akademi cenderung pada sumber daya mereka. Jika ini adalah kesulitan biasa, bagaimana mereka dapat menunjukkan keunggulan mereka? Petik 2. Ying Lohong menatapnya dan berkata, kalau begitu kamu bicarakan itu, apa pendapatmu? Guru kelas 5 berkata, saya pikir itu masih aspek karakter yang paling penting. Bagaimanapun, kelas eksperimen Star Wars telah mencurahkan begitu banyak upaya untuk perguruan tinggi, dan kemudian melanjutkan pelatihan berikutnya di pelataran dalam, mereka pasti akan kuat di masa depan. Oleh karena itu, sifat pikiran sangat penting. Saya pikir itu adalah pilihan yang baik bagi mereka untuk berlatih di lingkaran Qishengyuan. Petik 2. Setelah sekian lama, Tuan Cheng, Xiao Qi memiliki temperamen yang baik, dan ia tidak tahan lagi. Tang Zhenhua bahkan memiliki wajah Tai King, dan berkata, apakah kamu ingin menghancurkan anak-anak ini? Itu adalah penilaian karakter kelulusan dari pengadilan dalam. Dan itu bukan untuk semua orang. Jangan khawatir, Cheng Tianluo, guru kepala kelas 5, berkata sambil tersenyum, aku tidak berbicara tentang seluruh kelas. Aku sedang berbicara tentang 7 orang kecil yang dipimpin olehmu. Lagi pula mereka akan terjadi cepat atau lambat. Seleksi dari 7 monster belum 2 tahun. Pemilihan 7 Strain Monsters harus pergi ke 7 Holy Abyss. Mereka sudah mengalaminya sekarang, dan mereka tidak harus melalui itu nanti. Semakin tua mereka, semakin kompleks pikiran mereka. Mereka masih baik, siswa lain akan dievaluasi sesuai dengan karakter normal. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tang Zhenhua dan Xiao Qi terlihat sedikit lebih baik, tetapi mereka berdua menunjukkan kekhawatiran. Sakura jatuh berkerut dan mengerutkan kening. Aku akan membahas ini dengan pengadilan dalam. Penilaian Qishengyuan sangat berisiko. Berbicara tentang ini, kilau ketakutan melintas di matanya.
Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengalami penilaian 7 jurang suci. Kalau tidak, dia tidak akan bisa duduk di posisi presiden pengadilan negeri. Tang Zhenhua tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, menyaksikan bunga sakura merah, dan ada sentuhan perhatian di matanya. Ying Lohong berkata, guru mana yang punya saran bagus? Huang Liying, guru kelas 4, mengatakan, saya punya saran. Biarkan mereka pergi ke tugas Skyfighter untuk ujian yang sebenarnya. Kesulitan akan lebih tinggi. Tugas kelompok atau tugas individu dari kesulitan tingkat kelima. Ying Luolu mengangguk dan berkata, sekolah ini telah mempertimbangkan sebelumnya. Tugas Skyfighter pada level 5 kesulitan cenderung ditujukan pada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, yang sangat sulit. Tetapi umumnya ada metode tertentu. Tapi, 5 tingkat kesulitan untuk tugas tim, serta tugas pribadi, adalah ambang batas untuk masuk ke pengadilan dalam. Jika mereka lulus secara kolektif, akankah mereka diizinkan masuk ke pengadilan dalam? Petik 2. Ini jelas tidak mungkin. Cheng Tian berkata, halaman dalam memiliki sumber daya yang terbatas. Bagaimana kelas bisa masuk dengan lusinan orang? Bukankah itu berantakan? Kelas eksperimen Star Wars adalah kelas khusus, yang saya pikir hanya dapat digunakan sebagai ujian kelulusan mereka. Adapun untuk memasuki pelataran dalam, itu masih tergantung pada prestasi dalam menyelesaikan tugas. Ada paling banyak 7 tempat. Tidak perlu menetapkan garis skor, dan 7 teratas dimasukkan. Bab 850, Tang Zhenhua ingin memasuki 7 lubang suci. Xiao Qishan berkata, Tuan Cheng, ini tidak adil. Semua orang tahu bahwa kelas kami memiliki tim yang terdiri dari 7 kandidat aneh, tetapi itu tidak berarti bahwa siswa lain tidak unggul. Apakah itu karena beberapa siswa lebih baik? Apakah mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pengadilan dalam? 7 tempat terlalu sedikit. Petik 2. 7 tidak cukup. Guru Xiao, jangan biarkan singa berbicara. Lihat berapa banyak orang dari kelas yang lulus dapat memasuki halaman dalam. 2 atau 3 normal, 4 atau 5 sudah tingkat super. Kelasmu 7 masih sedikit. Petik 2. Tang Zhenhua dengan bangga berkata, kelas kita tidak sama dengan cara menjatuhkan. Jangan katakan 7, bahkan jika mereka semua masuk, saya pikir mereka memenuhi syarat. Jangan percaya dan coba saja. Mari kita lakukan kompetisi kelas. Ada 10 orang di kelas. Jika Anda bisa menang, kami tidak membutuhkan tempat. Jika Anda kalah, berikan kami semua tempat tahun depan. Petik 2. Stagnasi Cheng Tianluo, dia berani setuju. Saya tidak berani. Setelah mengalami misi Skyfighter, hanya ada 21 orang yang tersisa di kelasnya. Selain itu, sebagai seorang guru, dia tahu betapa kuatnya kelas eksperimen Star Wars. Ying Luo Hongdao, oke, jangan berisik. Saya akan menyarankan ini ke perguruan tinggi, dan keputusan akhir akan untuk pengadilan dalam. Tang Zhenhua mengerutkan kening, Dekan, Guru Xiao baru saja berkata sekarang. Kita harus bersikap adil kepada setiap anak. Biarkan mereka setidaknya melihat peluang. Kita tidak boleh membiarkan beberapa anak bahkan memiliki sedikit kesempatan karena sumber daya perguruan tinggi. Tidak, juga, Seven Secret Yuan memang agak terlalu jauh. Tempat itu. Petik 2. Sakura Lohong mengangguk sedikit, mari kita lanjutkan dengan rencana umum. Ujian Star Wars akan dilakukan sesuai rencana. 7 orang dari Lan Xuanyu akan dinilai secara individual dan 2 set rencana. Apakah penilaian kualitas memungkinkan mereka untuk memasuki Qisheng Yuan tergantung pada pengadilan dalam? Apakah akan menyetujuinya? Penilaian yang sebenarnya, laporan misi 5 tingkat Skyfighter, dan bagaimana garis skor akhir diputuskan. Saya juga meminta pengadilan dalam untuk memutuskan. Saya akan mengusulkan bahwa setidaknya semua anak melihat peluang dan harapan. Itu saja. Petik 2. Sakura Naruto memberikan kata terakhir dan menyelesaikan diskusi hari ini. Pertemuan selesai dan semua orang pergi. Hanya Tang Zhenhua yang menghabiskan yang terakhir. Mengapa kamu tidak pergi? Ying Lohong meliriknya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membujuk halaman dalam, bukan untuk membuat kesulitannya terlalu dibesar-besarkan. Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu. Kamu menuju ke kelas eksperimen, jadi aku tidak khawatir tentang ini. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu dan ingin meminta pendapatmu. Ada apa? Sakura Lohong bertanya dengan ragu. Tang Zhenhua berkata, saya bermaksud mendaftar ke perguruan tinggi dan memasukkan 7 jurang suci untuk dievaluasi.
Nilailah saya. Apa? Mata merah Sakura melebar seketika. Apakah kamu tahu di mana 7 benang suci itu? Tang Zhenhua menatapnya dengan mata menyala. Saya hanya tahu bahwa Anda menolak memberi saya kesempatan lain karena Anda tidak percaya lagi. Saya juga tahu persis di mana 7 lembah suci berada. Jika saya bisa lulus penilaian dari 7 lembah suci, dan seluruh proses penilaian saya tentang 7 lubang suci memungkinkan Anda untuk menonton. Saya lulus, apakah Anda ingin memberi saya kesempatan lagi? Petik 2. Ying Lohong menatapnya dengan pandangan bingung. Dia tidak menyangka bahwa Tang Zhenhua akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat ini. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah ujian kelulusan anak-anak. Kamu tidak tahu pentingnya kelas eksperimen Star Wars. Apakah Anda bermain-main saat ini? Petik 2. Tang Zhenhua dengan keras kepala berkata, ini tidak bertentangan dengan ujian kelulusan anak-anak. Saya hanya tahu bahwa jika masalah ini tidak terselesaikan, dan saya tidak dapat memenangkan hati Anda, saya tidak akan mampu menanggungnya. Apakah Anda tahu bahwa setiap kali Anda bermimpi kembali di tengah malam betapa tidak nyaman rasanya kosong di sekitar saya? Saya sudah lama tidak meninggalkan kampus. Guru-guru lain berlibur dan bisa pergi bersama orang yang saya cintai dan orang yang saya cintai. Saya tidak punya apa-apa, awalnya saya hanya punya Anda, kemudian, karena kesalahan saya, Anda tidak lagi bersama saya. Saya benar-benar tidak tahan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, jatuh merah, jika Anda tidak mau memberi saya kesempatan ini, maka saya akan mati. Saya akan mengundurkan diri dari perguruan tinggi. Saya tahu rahasia saya terlibat dalam terlalu banyak, saya akan melamar buah keluar dari jiwa, menyerahkan ingatan saya sebelumnya, kembali lagi, dan menjadi orang biasa. Petik 2. Sakura Lohong terkejut, dan matanya tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, Tang Zhenhua menjadi sangat tenang, tetapi hanya menatapnya. Kamu, Tang Zhenhua menatapnya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, saya ragu-ragu dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Saya juga ingin mencoba semuanya lagi dan melupakan Anda. Bahkan mungkin dipindahkan ke tempat lain oleh perguruan tinggi. Bahkan mencoba menonton melihat apakah saya bisa menyukai orang lain. Namun, saya menemukan bahwa saya tidak bisa melakukannya. Saya sudah mencobanya, tetapi saya masih belum bisa melakukannya. Jadi, saya sudah berpikir dengan sangat jelas. Berikan saya balasan. Jika Anda masih saya merasa seperti saya tidak bisa memaafkan saya untuk apapun, jadi saya akan pergi setelah lulus. Hanya dengan benar-benar lupa saya benar-benar bisa kembali. Petik 2. Ying Lohong tiba-tiba putus asa, kamu orang tua yang buruk, mengapa kamu kembali lagi? Tang Zhenhua berkata, ini lebih baik daripada mati. Saya orang tua yang jahat tanpa masalah, tidak ada keluarga dan tidak ada orang yang dicintai. Mulailah dengan selembar kertas kosong, mungkin minum sedikit anggur, makan daging, datang kepada saya mereka semua bahagia dan lebih baik dari sekarang. Petik 2. Napas Ying Lohong menjadi semakin dan semakin cepat, jangan melebihi kepalamu, maka kamu mati. Jauh dariku, jauh sekali. Tang Zhenhua tidak bisa melihat wajahnya yang berlinangan air mata saat ini, tetapi merasa bahwa jantungnya mati mendadak, hatinya dingin, dan dia mengangguk kosong, yah, aku mengerti. Aku pergi, hati-hati. Dengan enggan mengucapkan kata-kata ini, dia terhuyung keluar dan berjalan keluar. Ying Lohong menggigit bibir bawahnya erat-erat, tidak membiarkan dirinya menangis. Apakah dia benar-benar tidak memaafkannya selama ini? Dia tidak tahu, dia bahkan tidak tahu sendiri. Tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia sangat tidak nyaman. Dia jelas salah, tetapi mengapa dia merasa tidak enak untuknya? Saya merasa kasihan padanya, siapa yang akan merasa kasihan pada dirinya sendiri? Bajingan, kau mati, kau. Lan Xuanyu, tentu saja, mereka tidak tahu tentang pengaturan untuk ujian kelulusan beberapa bulan kemudian. Tetapi semua orang di seluruh kelas lulus sangat sulit. Kabin simulasi, Douro World. Siap untuk memulai, Lan Xuanyu mengeluarkan perintah. Pada saat ini, mereka berada di kapal perang di dunia Douro dan memasuki wilayah udara. Ini adalah medan perang antar bintang di Douro World, yang dipersiapkan khusus untuk pemain yang memiliki kapal perang. Bukanlah tugas yang mudah untuk memiliki kapal perang di dunia Douro, membutuhkan banyak akumulasi kekayaan dan kekuatan yang kuat. Lan Xuanyu sekarang hanya memiliki kapal meteor Atek, yang telah menjadi tabungan kelas selama 6 tahun.
Medan perang antar dunia Doula dibagi menjadi banyak komponen, termasuk pembagian kekuatan utama, yang sepenuhnya mensimulasikan langit berbintang alam semesta yang sesungguhnya. Kekuatan setiap partai terdiri dari pemain. Pemain dapat memainkan berbagai peran di armada bintang untuk mendapatkan prestasi. Itu terutama dibagi menjadi beberapa kam federal, kam bajak laut, kam galaksi alien, dan sebagainya. Dengan pahala yang berbeda di kam yang berbeda, pahala ini dapat ditukar dengan sumber daya dan berbagai kapal perang. Cara untuk mengumpulkan pahala bervariasi dari kam ke kam. Sebagai contoh, kam bajak laut perlu merampok sumber daya, menggunakan sumber daya untuk planet khusus dengan imbalan jasa, dan pada saat yang sama melengkapi dirinya sendiri. Lan Xuanyu memilih kam bajak laut. Bahkan nama yang digunakan adalah 33 Tianyi. Hanya saja mereka tidak memiliki kapal perang 33 Skywing mereka. Namun, Mesha Tianyi dirancang khusus oleh Tangmen untuk mereka, dan itu juga dapat digunakan di dunia Douro. Alasan untuk ini adalah untuk memungkinkan mereka untuk berlatih berbagai kombinasi di dunia Douro.